Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Nur Fatimah dengan NIM 119703024. Di sini saya akan membahas mengenai estimasi parameter distribusi binomial negatif dengan pendekatan Bayesian menggunakan Monte Carlo Markov Chain berdasarkan algoritma Metropolis Hastings. Di mana untuk abstraknya penyelesaian dari estimasi parameter tersebut terkadang sulit sehingga membutuhkan metode numerik dalam penyelesaiannya. Salah satunya adalah metode Monte Carlo Markov Chain atau bisa disebut dengan MCMC, algoritma Metropolis Hastings. Metode tersebut merupakan metode integrasi yang menggunakan mekanisme penerapan dan penolakan untuk membuktikan atau membangkitkan kandidat sampel. Tujuan dari metode ini yaitu adalah untuk mengestimasikan parameter distribusi binomial negatif dengan pendekatan Bayesian menggunakan MCMC, algoritma Metropolis Hastings. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi yang banyak digunakan untuk menganalisis data saat terjadi overdispersi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bangkitan berdasarkan hasil Bayesian menggunakan MCMC. Algoritma Metropolis Hastings menghasilkan nilai estimasi yang sangat dekat dengan perhitungan biasa. Dengan demikian, SCMC algoritma Metropolis Hastings dapat digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah perhitungan yang rumit. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana metode statistika merupakan prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika interferensif. Yang kedua, ada estimasi parameter, merupakan estimasi sembarang nilai yang dijelaskan ciri atau karakterisasi untuk populasi tertentu. Estimasi parameter tersebut dapat dilakukan dengan metode klasik maupun metode Bayesian. Metode Bayesian merupakan metode yang menggabungkan informasi saat ini dan informasi awal yang diperoleh sebelumnya. Informasi awal tersebut merupakan distribusi subjektif berdasarkan pada keyakinan seseorang. Penyambungan informasi awal dan informasi saat ini kemudian menghasilkan distribusi posterior. Penyelesaian formasi Bayesian ini terkadang sulit untuk diselesaikan secara analisis sehingga dibutuhkan metode numerik untuk penyelesaiannya. Yang keempat, adanya Monte Carlo Markov Chain adalah sebuah rangkaian metode
untuk menciptakan Bayesian sampel random yang berasal dari distribusi peluang yang membangun rantai Markov sesuai dengan yang diinginkan. Algoritma Metropolis Hastings adalah salah satu algoritma yang mengikuti aturan MCMC dengan mekanisme penerimaan dan penolakan dalam proses pembangkitan sampel. Sampel yang dibangkitkan tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan estimasi parameter. Kelebihan dari algoritma Metropolis Hastings adalah hasil estimasi yang dihasilkan mungkin menggunakan distribusi Fourier non-informatif dan tidak bergantung pada asumsi sampel besar. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi campuran antara distribusi gamma dan distribusi Poisson. Kegunaan dari distribusi binomial negatif adalah untuk menganalisis data saat terjadi overdispersi. Overdispersi mengindikasikan nilai variasi lebih besar daripada minnya. Keadaan overdispersi menyebabkan estimasi parameter yang didapat menjadi tidak efisien sehingga memberikan informasi yang tidak sesuai. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama menentukan distribusi posterior pada distribusi binomial negatif dengan menggunakan metode Bayesian. Yang kedua, mengestimasi parameter distribusi binomial negatif menggunakan metode Bayesian. Dan yang ketiga, menerapkan penaksiran parameter distribusi binomial negatif dengan menggunakan metode Bayesian dengan SMC algoritma Metropolis Hastings. Yang ketiga ada tinjauan pustaka, di mana variabel acak didefinisikan sebagai suatu fungsi yang memetakan unsur-unsur dalam ruang sampel suatu percobaan terhadap suatu gugus di bilangan real sebagai suatu wilayah fungsi. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya X kapital, sedangkan nilai pendanaan dinotifikasikan sebagai huruf kecil. Yang kedua, adanya fungsi pada probabilitas. Misalnya, variabel acak X terletak antara A dan B, fungsi fx disebut fungsi kepadatan probabilitas bagi variabel acak X apabila luas daerah di bawah kurva sama dengan 1 dan apabila luas daerah di bawah kurva antara X sama dengan A dan X sama dengan B menyatakan peluang X antara A dan B. Selanjutnya ada metode Bayesian. Metode ini yang menggabungkan informasi terdahulu dari parameter yang akan ditaksir dengan informasi yang didapatkan dari sampel. Informasi terdahulu tersebut merupakan distribusi subjektif berdasarkan pada keyakinan seseorang. Terus, penggabungan kedua informasi tersebut kemudian menghasilkan distribusi posterior yang selanjutnya digunakan dalam penafsiran parameter. Misalkan ruang sampel S dipastisi menjadi kejadian yang mutuali dan eksklusif A1, A2, dan AX dengan PA sama dengan
0 untuk I-nya itu 1 dan 2. Misalnya terdapat kejadian B di dalam ruang sampel S sehingga PB lebih dari 0 maka untuk sembarang kejadian B. Misalnya X variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas yang digunakan pada theta. Dengan theta merupakan suatu variabel acak yang memiliki distribusi P probabilitas tertentu. Jika fx theta merupakan PDF bersyarat dari variabel acak X dengan nilai theta sama dengan theta pada f theta merupakan PDF dari variabel acak theta. Maka distribusi Pointerier dari theta X dapat ditentukan menggunakan metode Bayesian. Misalnya, X1, X2, Xn adalah sampel acak dari perubahan acak X, maka PDF bersama dari X1, X2, Xn diberikan theta, yaitu F X1, X2, X sama dengan theta, dan F X1 theta, Fx2 theta, dan Fxn theta. Pada PDF bersama dengan X1, X2, Xn, dan X theta adalah Fx1, X2, Xn theta sama dengan X1, X2, Xn theta pada P sama dengan theta. Jika theta merupakan variabel acak kontinu, maka PDF marginal berasal dari X1, X2, Xn, yaitu Fx1, X2, Xn sehingga Fx X1, X2, Xn, Xd, D theta. Selanjutnya ada fungsi Likelihood. Fungsi ini berfungsi di densitas bersama dari n variabel acak X1, X2, Xn dan dinyatakan pada dalam bentuk f theta X1, X2, Xn. Jika X1, X2, Xn diterapkan, maka fungsi Likelihood-nya itu dalam parameter theta dinotasikan dengan L theta. Jika X1, X2, Xn-nya itu menyatakan suatu sampel acak dari Fx theta, maka L theta sama dengan Fx1 theta, Fx2 theta, dan Fx theta. Selanjutnya ada distribusi Fourier. Nah, ini itu berbentuk di distribusi frekuensi yang merupakan preferensi objek pada suatu parameter yang lebih rasional untuk dipercayai. Distribusi Fourier menunjukkan ketidakpastian tentang parameter theta yang tidak diketahui, sehingga permasalahan utama dalam metode Bayesian adalah memiliki distribusi prior untuk suatu parameter yang tidak diketahui, namun sesuai dengan permasalahan berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ada prior konjugat. Misalnya, F adalah kelas dari distribusi sampel
F, Y, theta, dan P adalah kelas dari distribusi Fourier theta. Maka P kelas disebut untuk kelas F jika fungsi probabilitas posterior H theta dibagi Y memiliki distribusi yang sama dengan fungsi probabilitas superior H theta. Untuk seluruh F, Y, theta, pemilihan Fourier konjugat yang lebih efektif didapat dilakukan dengan memilih kelas distribusi Fourier F yang merupakan himpunan dari keseluruhan fungsi kepadatan yang memiliki bentuk fungsional yang sama dengan fungsi Liehard dari F, Y, theta. Pada kasus ini, F tersebut Fourier konjugat dari F yaitu sebagai berikut, di mana untuk tabelnya itu ada binomial disebut dengan beta, untuk Liehardnya dan Fourier konjugatnya binomial beta, binomial negatif beta, Poisson gamma, normal nggak ada, nu tidak diketahui, dan ini diketahui. Normal, inverse squared. Terus ada distribusi Fourier uniform. Distribusi Fourier uniform adalah distribusi Fourier yang tidak mengandung informasi tentang parameter theta. Salah satu pemilihan distribusi Fourier non-formatif adalah Fourier uniform yang dinyatakan sebagai distribusi beta. Fourier uniform memberikan fungsi densitas probabilitas yang konstan dan menghasilkan bobot yang sama ke semua nilai. Fourier-Jeffrey merupakan distribusi Fourier non-informatif yang pertama kali ditemukan oleh Sir Harold Jeffrey pada tahun 1961. Secara umum, Fourier-Jeffrey digunakan untuk estimasi single parameter theta dan sebanding dengan akar kuadrat dari informasi Fish-Hurd. Informasi Fish-Hurd didefinisikan sebagai nilai negatif dari turunan kedua log Liehard. Selanjutnya ada distribusi polinomial. Distribusi posterior. Distribusi posterior merupakan distribusi yang dibentuk oleh informasi awal dan informasi saat ini. Distribusi posterior dinotasikan dengan f theta x. X diketahui dengan f x theta x sama dengan theta x f x, sehingga theta x-nya itu sama dengan f theta x per fx. Distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif merupakan distribusi yang memiliki banyak cara dalam penurunannya. Boswell dan Vatil 1970 menunjukkan bahwa terjadi 12 cara untuk mendapatkan distribusi binomial negatif. Salah satunya dapat digunakan dengan distribusi campuran Poisson gamma. Akan tetapi, penurunan klasik dari distribusi binomial negatif yang paling sering digunakan adalah sebagai barisan percobaan Bernoulli, di mana fr X besar sama dengan X kecil sama dengan X min 1,
K min 1 theta pangkat K 1 min theta X min K dan X K, K ditambah 1, K ditambah 2. Distribusi beta. Suatu variabel acak dikatakan memiliki distribusi beta dengan parameter A dan B jika fungsi kedapatan adalah fx sama dengan 1 per B, A, B, dan X, A pangkat A min 1. Selanjutnya ada distribusi Cauchy, di mana suatu variabel acak dikatakan memiliki distribusi Cauchy dengan parameter C dan D apabila C merupakan bilangan real dan D merupakan bilangan positif. Parameter C merupakan parameter lokasi, sedangkan parameter D merupakan parameter sakal. Fungsi kepadatan probabilitas dari fungsi Cauchy adalah fx 1 per x min C kuadrat per D V 1 ditambah D kuadrat. Ada lagi distribusi Weibull. Suatu variabel acak dikatakan memiliki distribusi Weibull dengan parameter E dan F apabila E dan F merupakan bilangan positif, parameter E merupakan parameter bentuk, sedangkan parameter F merupakan parameter skala. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk mendapatkan reliabilitas fungsi kepadatan. Probabilitas dari fungsinya adalah fx sama dengan G per F pangkat G, X pangkat G min 1, E pangkat min X per F pangkat G. Markov chain Monte Carlo merupakan suatu metode simulasi yang perpaduan antara Monte Carlo dengan sifat Markov chain untuk mendapatkan data sampel berdasarkan skenario sampling tertentu. Metode Markov chain, metode Carlo banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Bayesian, khususnya jika distribusi probabilitas dimensi tinggi. Rantai Markov didefinisikan sebagai suatu deret variabel random dengan nilai untuk masing-masing variabel random tersebut berada dalam satu space, dan distribusi dari xt diberikan berdasarkan semua nilai sebelum dari proses, yaitu x0, x1, x2, xt min 1 hanya bergantung pada xt min 1. Selanjutnya ada Metropolis-Hastings. Algoritma Metropolis-Hastings merupakan salah satu metode MCMC yang menggunakan mekanisme penerimaan data penolakan untuk pembangkitan barisan sampel dari suatu distribusi proposal. Distribusi proposal tersebut didistribusikan pembangkitan kandidat sampel yang dijadikan acuan di dalam pergerakan sampel. Distribusi yang biasa digunakan sebagai distribusi proposal adalah distribusi normal dan uniform. Pembangkitan sampel dimulai dari pemberian nilai awal theta pangkat T setelah K interaksi diperoleh dari theta pangkat 1, theta pangkat 2, dan theta pangkat K. Bayes-Mann, salah satu metode yang sederhana dan mudah diterapkan untuk menghitung standar error, yaitu Bayes-Mann. Metode ini dilakukan sebagai urutan nilai simulasi theta pangkat 1, theta pangkat 2, theta pangkat 3,
menjadi H di kelompok yang berukuran W sehingga T sama dengan H kali W. Selanjutnya, estimasi standar error dapat diestimasi dengan standar deviasi dari Bachmann yaitu S pangkat B sama dengan akar sigma I H I dalam kurung theta bagi theta pangkat 2 dan H min H per bagi H. Matematika merupakan program komputasi matematika yang sering juga disebut dengan komputer algebra program. Matematika dikembangkan oleh Wolfram Reich of a Campaign dan diluncurkan pertama kali pada tahun 1988. Matematika merupakan salah satu perform program yang dimudahkan pengguna dalam melakukan analisis. Analisis yang dapat dilakukan dengan matematika antara lain time series, analisis multivariate, perhitungan kompleks, analisis cluster, dan sebagainya. Metode penelitian. Metode penelitiannya membentuk fungsi Likelihood L sub theta 0 L theta dari distribusi binomial negatif, memilih distribusi Fourier konjugat P theta dari distribusi binomial negatif yaitu distribusi beta A, B, membentuk distribusi Fortescue F theta X. Estimasi parameter distribusi binomial negatif menggunakan pendekatan Bayesian. Yang pertama, memperoleh distribusi para posterior Fx F theta X sesuai langkah 1. Yang kedua, mengestimasi parameter theta. Penerapan estimasi parameter distribusi posterior menggunakan Monte Carlo Markov chain dengan algoritma Metropolis Hastings, membuktikan data distribusi binomial negatif sesuai persamaan 2.15 dengan menggunakan software Wolfram Matematika. Memiliki distribusi Fourier konjugat, membentuk distribusi posterior, menentukan nilai awal, menentukan distribusi Fourier untuk menggerakkan sampel, menentukan parameter distribusi proposal, membentukkan theta dari distribusi proposal, menghitung lompatan nilai dari nilai acak theta, menghitung A, membangkitkan sampel random new, bandingkan nilai new dengan A apabila new lebih besar dari A. Menghitung langkah B sehingga diperoleh sampel sesuai iterasi yang diinginkan. Menghitung pendugaan dari parameter theta yang diperoleh dari rata-rata nilai sampel yang tersimulasi, penentuan selisih sampling. Di sini ada algoritma flowchart dari algoritma estimasi parameter menggunakan algoritma Metropolis Hastings, di mana berdasarkan langkah langkah analisis dibuat flowchart untuk menentukan prosedur-prosedur dalam sistem kerja Monte Carlo Markov chain. Algoritma Metropolis Hastings dengan lebih mudah. Flowchart tersebut ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama adanya kita mulai, terus dilanjut dengan input untuk theta pangkat satunya ini itu awal, ya.
untuk awalnya. Terus untuk membangkitkannya itu ada theta, dan menghitung alpha, menentukan nu, terus menentukan nu dan a-nya. Kita lanjut ke bawah ini, adanya theta dalam kurung k ditambah 1 sama dengan theta, dan di sini ada k ditambah theta, k ditambah 1 sama dengan theta. Dimana untuk theta di sini itu masuknya ke I sama dengan N, mengestimasikan standar error theta. Dan untuk theta yang di sini, sebelah sini, yaitu kembali ke atas, yaitu menghitung apa. Selanjutnya, untuk estimasi standar error theta ini, kita taikkan lagi ke atas ke input theta awal untuk mengawali si inputnya itu. Terus ada pembahasan. Kita membahas. Yang pertama, estimasi parameter distribusi posterior dengan perhitungan manual akan dibandingkan dengan estimasi parameter yang diperoleh menggunakan Carlo Markov Chain algoritma Metropolis Hastings. Data yang digunakan sebagai contoh penerapan adalah data berdistribusi binomial negatif yang dibangkitkan dengan software Wolfram Mathematica. Data tersebut membangkitkan dengan probabilitas akses 0,4 dan kejadian aksesnya itu sebanyak 7 serta distribusi Fourier yang digunakan adalah distribusi beta. Dapat dilihat ini hasil dari tabel data distribusi binomial. Selanjutnya ada berdasarkan data tersebut dan disesuaikan persamaannya diperoleh nilai theta sebagai berikut. Ini untuk hasil theta-nya itu ada K ditambah 1, ditambah A, K, N ditambah A ditambah B, dan untuk N-nya itu 40, A-nya itu 2, dan B-nya itu 4. Kita jumlahkan dan untuk hasilnya itu 0,3983. Selanjutnya ada prosedur estimasi parameter. Algoritma Metropolis Hastings bertujuan untuk menyelesaikan perhitungan yang rumit. Salah satunya adalah estimasi parameter. Suatu estimasi parameter pada kasus Bayesian terjadi apabila distribusi Fourier yang digunakan bukan merupakan Fourier konjugat dari distribusi yang ingin diestimasi. Berikut ini adalah prosedur estimasi parameter dengan algoritma Metropolis Hastings. Dapat dilihat seperti ini gambaran prosedur estimasi parameter. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil estimasi parameter Y, yaitu theta, topi dilakukan perhitungan standar error Bachmann. Perhitungan standar error Bachmann ini didasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah prosedur perhitungan standar error Bachmann. Dapat dilihat seperti ini prosedur perhitungan standar error Bachmann. Di sini ada tabel perhitungan dengan Metropolis Hastings. Satu lagi ada tabel perhitungan Metropolis Hastings. Jadi tabel 1 sama tabel 2 ini sama. Jadi, berdasarkan tabel pertama, hasil estimasi parameter menggunakan algoritma Metropolis Hastings menunjukkan hasil yang cukup dekat dengan nilai theta sebenarnya. Dan nilai standar error Bachmann yang diperoleh sangat kecil, yang berarti nilai standar error yang dihasilkan kecil. Melalui simulasi tersebut juga terdapat kesimpulan bahwa
Semakin banyak jumlah literasi akan menyebabkan nilai theta topi semakin dekat dengan nilai theta. Selain itu, distribusi proposal yang digunakan yaitu distribusi normal dan distribusi uniform, memberikan estimasi yang relatif aman. Perbedaan ini analisis Theta 1 pada algoritma Metropolis-Hastings tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai hasil estimasinya, karena berapapun nilai Theta 1 yang diinputkan memperoleh estimasi yang relatif sama. Selanjutnya, algoritma Metropolis-Hastings akan digunakan untuk melihat pengaruh parameter distribusi beta dalam estimasi parameter distribusi binomial negatif. Solusi selanjutnya menggunakan analisis theta 1 yang sama, yaitu 0,5 dan menggunakan distribusi proposal yaitu distribusi normal 0,1. Nilai theta 1 dan distribusi proposal yang digunakan mengingat kedua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasil estimasinya. Berikut adalah simulasi ide yang menggunakan data dari tabel yang pertama ini. Di sini ada tabel perbedaan parameter distribusi Fourier, di mana dari tabel ini dapat dilihat jika berapapun parameter distribusi Fourier yang menghasilkan nilai estimasi yang nilainya saling berdekatan, algoritma Metropolis-Hastings itu sangat baik dalam memberikan estimasi parameter binomial negatif dengan distribusi Fourier berupa distribusi beta. Dengan demikian, algoritma Metropolis-Hastings dapat juga diterapkan pada sebagian macam distribusi Fourier hanya yang memiliki penyesuaian sulit. Berikut adalah data yang akan diestimasi dan sebagai macam distribusi yang ini, di mana data tersebut kemudian diestimasikan dengan algoritma Metropolis-Hastings. Distribusi Fourier yang diperoleh adalah distribusi Fourier non-konjugat. Distribusi Fourier yang dihasilkan dengan pemilihan distribusi Fourier non-konjugat biasanya diselesaikan sehingga estimasi parameternya akan lebih mudah apabila diselesaikan algoritma Metropolis-Hastings. Hasil tersebut binomial akan diestimasi menggunakan yang terakhir adanya kesimpulan. Pengestimasian parameter theta dalam distribusi binomial negatif dengan menggunakan distribusi Fourier beta AB menghasilkan distribusi Fourier yaitu distribusi beta. Meskipun diperoleh estimasi yang namun setelah dilakukan penerapan Monte Carlo Markov Chain, algoritma Metropolis-Hastings memberikan hasil theta sebesar 0,40004 dengan standar error 0,04368 yang diperoleh dari distribusi Fourier beta. Hasil penerapan Monte Carlo Markov Chain algoritma Metropolis-Hastings untuk Fourier non-konjugat yaitu distribusi yang mendekati theta sebenarnya adalah dengan menggunakan distribusi Fourier untuk menghasilkan nilai distribusi 4,29321 dan standar errornya sebesar 0,89384. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.